Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Azhara dengan NIM 1904882 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah proses bisnis dan pengendalian internal. Saya akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran untuk penggajian, di mana pertama adanya proses bisnis. Siklus pengeluaran untuk penggajian ini adalah yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor, administrasi, atau pabrik. Pencatatan waktu hadir karyawan ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Yang kedua, adanya prosedur pencatat waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatat waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya dan upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam pada suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksud untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 5. Prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menuliskan cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Berikut adalah aktivitas diagram dari sistem penggajian karyawan pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama adalah proses penerimaan karyawan. Karyawan datang dengan membawa surat pengangkatan karyawan, lalu menuju ke meja staf HRD, dan staf HRD menginput dan pengangkatan karyawan bahwa karyawan berhak bekerja di perusahaan tersebut. Kedua, proses rekap absen. Absensi sudah terrekod setiap harinya sampai dengan periode cut-off yang ditentukan oleh bagian personalia. Yang ketiga, proses penggajian. Setelah menerima data absen, data lembur, tunjangan karyawan, maupun pengurangan yang terjadi atas utang karyawan, maupun pengurangan yang terjadi atas utang karyawan. Keuangan akan merekap gaji karyawan sesuai dengan perhitungan data gaji karyawan, jumlah hari kerja, jumlah izin, dan jumlah lembur karyawan. Setelah itu, keuangan akan membuatkan slip gaji untuk karyawan. Jika semua sudah diakumulasikan, maka pihak keuangan akan memberikan slip gaji kepada karyawan masing-masing. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Setiap tutup buku HRD membuat laporan gaji karyawan yang sudah diakumulasikan secara keseluruhan. Setelah itu, hasil laporan akan dikirim ke direktur utama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan flowchart dari sistem penggajian. Flowchart sistem penggajian adalah seperti ini.
di mana pada flowchart payroll process ini terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah seperti human resource, employee, manager, payroll, dan payroll vendor. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian ini adalah seperti slip gaji, rekapitulasi gaji bulan. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian internal dari sistem penggajian ini. Di mana ada dua poin, yaitu control activity dan pengendalian yang diterapkan. Control activity yang pertama adalah basis data, di mana pengendalian yang tidak diterapkan adalah terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data dalam sistem yang berdasarkan komputer. Pendekatan pertama adalah menyimpan data dalam file individual yang digunakan khusus untuk aplikasi tertentu. Sedangkan pendekatan kedua adalah penyimpanan data dalam sistem berdasarkan komputer meliputi bangunan sebuah basis data. Kemudian yang kedua adalah control activity, pedoman ke arah implementasi persyaratan wajib, di mana pengendalian yang diterapkan adalah karyawan menerima slip gaji untuk setiap jadwal pembayaran gaji yang jelas, menunjukkan komponen kompensasi termasuk jumlah persis untuk gaji, tunjangan, insentif, atau bonus, dan semua deduksi. Kemudian control activity yang ketiga adalah menuju praktik yang baik, di mana pengendalian yang diterapkan adalah sistem penilaian rutin untuk memastikan pembayaran gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan-kelemahan pengendalian ini, di mana terdapat 4 poin, yaitu kelemahan, control activity, exposure, dan rekomendasi yang digunakan. Di mana kelemahan ini yaitu keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Control activity ini termasuk pada keterbatasan kemudahan dalam proses penggajian. Exposure yang akan terjadi apabila tidak dilakukan pengendalian adalah ketidakefektifan proses payroll system. Kemudian rekomendasi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.